Halo guys, selamat datang di channel gue. Oke, kali ini gue mau ngebahas masalah trail 150 cc. Belakangan ini kan lagi rame nih dengan keluarnya WR155 di akhir tahun kemarin. Banyak orang yang jadi bingung nih, kira-kira motor mana yang harus mereka pilih ya untuk jadi motor jagoannya. Oke, di video ini gue mau ngasih tahu pilihan gue di kelas 150 cc dan ini dia pilihan gue. Without you, I'm lost without you, I'm lost without you, I'm lost without you. Oke guys, sekarang gue mau jelasin satu-satu alasan kenapa gue lebih milih WR155R ketimbang CRF150L. Sebenarnya sebelum gue memutuskan untuk membeli WR155R ini, gue udah pengen banget yang namanya CRF150L. Ini motor pilihan pertama gue ketika gue memutuskan untuk membeli satu buah motor trail. Tapi gak lama kemudian, gue dengar isu kalau Yamaha mau keluarin motor trail juga di kelas 150cc. Makanya gue sabarin dulu nih, gue gak beli CRF dan gue menunggu sampai motor trail dari Yamaha ini rilis. Sampai akhirnya Yamaha ngerilis WR155, pilihan gue tuh tetap jatuh ke CRF 150L. Karena menurut gue pada saat itu pilihan terbaik di kelas 150cc motor trail itu ya CRF ini. Tapi semakin gue pelajarin si WR155R ini, kok kayaknya gue jadi bimbang ya. Kira-kira gue bakal milih CRF atau WR155R. Karena setelah gue pelajari lebih dalam lagi, si WR ini punya lebih banyak kelebihan dibandingkan CRF 150L. Sampai akhirnya pas gue lagi jalan ngelewatin salah satu airshopnya Yamaha, gue ngeliat ada WR155R di display di situ. Nggak pakai lama tuh, gue langsung masuk dan lihat-lihat motor itu. Pas gue lihat langsung ini motor, gue langsung tertarik sama si WR155R. Karena pas gue lihat di foto atau video, itu beda banget sih sama kayak lo pas lihat aslinya. Dan saat itu juga gue memutuskan kalau ini motor pilihan gue, bukan CRF 150L. Dan ini beberapa alasan kenapa gue lebih milih WR155R ketimbang CRF 150L. Yang pertama, menurut gue pribadi, modelnya tuh lebih oke ya ketimbang CRF 150. Karena kalau gue lihat, ini motor tuh lebih gagah ketimbang CRF 150. Dimensinya agak sedikit lebih besar daripada CRF, dan tinggi joknya agak sedikit lebih tinggi ketimbang CRF. Tapi dengan dimensi yang lebih besar ini, otomatis beratnya juga lebih besar ketimbang bobot dari rival-rival yang lain. Tapi menurut gue nggak masalah sih, karena ini motor bakal lebih sering gue pakai di aspal ketimbang gue pakai off-road di tanah atau di bebatuan. Tapi balik lagi, untuk model ini selera orang sih beda-beda ya. Ini menurut pendapat pribadi gue aja seperti ini. Kalian boleh punya pendapat yang lain. Poin nomor 2 adalah mesin. Jantung dari sebuah motor itu ada di mesinnya. Kenapa gue bilang mesin si WR155R ini lebih baik daripada mesin CRF 150L? Ya secara di atas kertas,
mesin WR155R ini memang lebih baik ketimbang mesin CRF 150L dengan segala teknologi yang ditanamkan pada mesin WR155R. Dan mesin WR155R ini memiliki tenaga paling besar di kelas trail 150cc dengan horsepower dan torsi yang lebih besar ketimbang rival-rivalnya yang lain. Hal ini udah gue buktiin sendiri ketika gue pakai sehari-hari. Tenaga WR155R ini selalu ngisi dari putaran bawah sampai putaran atas. Di sini gue nggak bakal bahas mesin WR155R secara lebih rinci ya, karena udah banyak banget nih yang nge-share spesifikasi dan detail mesin dari WR155R ini. Yang pasti, yang dimiliki WR155R dan tidak dimiliki oleh CRF 150L adalah radiator. Ini penting banget buat jaga suhu dari mesin lo biar tetap stabil dan performa tetap selalu terjaga. Hal berikutnya yang ketiga yang membuat gue lebih milih WR155R ketimbang CRF 150R adalah fitur dan teknologi. Ya, fitur dan teknologi dari WR155R ini lebih oke ketimbang CRF 150L. Contohnya aja, coba kita lihat dari speedometernya. WR155R ini fitur di speedometer ini sangat lengkap sekali ya, ketimbang CRF 150L yang ya cuma seadanya aja. Fitur selanjutnya yang menurut gue lebih oke itu ada di shock belakang dari WR155R. Ya, shock ini memang bisa di set sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita mau off-road, bisa kita sedikit lebih empuk. Dan kalau misalkan untuk penggunaan di jalan atau menggunakan beban yang lebih berat, kita bisa mengeset ke tingkat yang lebih keras. Untuk shock depan, ya memang banyak yang bilang ini menjadi kelemahan dari Yamaha WR155R ya, karena belum mengadopsi shock depan upside down. Tapi menurut gue ini nggak jadi masalah ya, karena performa dari shock teleskopik milik WR155R ini bisa dibilang cukup baik. Shock teleskopik ini mampu meredam getaran-getaran dari jalan-jalan yang kurang bagus ya, apalagi di medan off-road. Karena shock teleskopik ini memiliki travel yang cukup panjang, dan dilihat dari diameternya yang sangat besar, ini bisa dibilang menambah kegagahan dari WR155R ini. Hal berikutnya yang keempat adalah spare part yang melimpah. Gue pernah baca di salah satu forum, ada pengguna dari CRF 150L yang memposting kalau dia kesulitan untuk mendapatkan spare part dari motor Hondanya ini. Untuk mendapatkan spare part tersebut, pengguna dari CRF 150L ini harus inden sampai beberapa bulan. Gak kayak CRF 150L, spare part dari WR155R ini gue lihat lebih mudah didapatkan di mana-mana ya. Kalau kalian merasa belum puas dengan performa dari mesin WR155R ini, untuk mendapatkan bore up kit aftermarketnya pun sangat mudah ya, karena udah banyak dijual di mana-mana. Hal ini karena mesin dari WR155R ini sudah pernah digunakan di beberapa motor Yamaha yang lainnya. Kan bete juga kalau misalkan ada spare part dari motor lo yang rusak, tapi lo malah harus inden beberapa bulan, jadi motor lo nggak bisa dipakai deh. Poin yang kelima adalah WR155R ini ready stock di beberapa dealer Yamaha. Gue pernah datengin salah satu dealer dari Honda di sekitaran rumah gue. Dealernya ini cukup besar, tapi ketika gue tanya tentang CRF 150L, kalau gue beli itu kira-kira gue dapet unitnya kapan? Dan si salesnya ini menjawab, untuk mendapatkan CRF 150L itu harus inden sekitar 2-3 bulan. Hal ini berbeda banget dengan Yamaha. Ketika gue tanya-tanya ke salesnya malah nantangin kalau administrasi bisa selesai hari ini, motor bisa dikirim hari ini juga. Paling lambat besok lah bisa dikirim ke rumah. Poin selanjutnya yang keenam adalah motor Yamaha WR155R ini masih jarang banget ada di jalanan. Dan kalau gue jalan tuh masih suka diliatin sama orang-orang gitu. Dan ternyata masih banyak orang yang gak tahu nih tentang keberadaan motor Yamaha WR155R ini. Karena di jalanan gue sering banget ditanya, "Mas, ini motornya Kawasaki atau Honda ya?" Mereka gak tahu tuh kalau sebenarnya ada Yamaha WR155R di dunia ini. Karena motor trail identik dengan Kawasaki dan Honda aja. Yamaha gak banyak orang tuh yang tahu kalau udah ngeluarin motor trail di Indonesia.
Ya, itu tadi 5 poin utama alasan kenapa gue lebih memilih Yamaha WR155R ketimbang Honda CRF 150L. Oh iya, gue nggak di-endorse sama sekali ya sama Yamaha, dan gue juga bukan sales dari Yamaha. Sebenarnya gue itu pecinta Honda, tapi untuk kali ini gue lebih memilih Yamaha. Sebenarnya ada beberapa kekurangan sih yang dimiliki Yamaha dibanding Honda, terutama menurut gue dari segi bengkel resminya ya. Bengkel Yamaha itu menurut gue servisnya masih belum bisa menandingi servis dari bengkel resmi dari Honda. Dan semua ini 100% murni opini pribadi gue. Kalau kalian punya pendapat lain dan berbeda dari pendapat gue, silakan sampaikan di kolom komentar agar bisa menjadi bahan diskusi kita sama-sama ya. Oke, segini dulu dari gue. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bimbang memilih motor trail di kelas 150cc. Dan apabila dirasa video ini membantu kalian, boleh di-like, dan apabila channel ini dirasa bermanfaat, boleh juga di-subscribe dan di komen. Oke, bye.